Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang nilai maksimum dan minimum. Kita akan ingat kembali, waktu awal kita belajar turunan atau diferensial, turunan itu merupakan penafsiran dari suatu fenomena ke dalam konsep matematika. Sebagaimana saat ini, terdapat fenomena penyebaran virus COVID-19. Nah, tentu kalian sudah mendapat berbagai informasi. Salah satunya adalah grafik yang ada di sini. Ya, di sini ada dua jenis grafik kurva. Ada dua jenis kurva. Yang pertama, kalau penyebaran virus COVID itu tidak terkontrol, dia akan cenderung tinggi, ya, sangat tinggi, akan tidak terkontrol. Nah, yang kedua, ini kurva yang lebih landai, tidak teramat tinggi. Nah, ini ketika ada jam malam, ketika ada social distancing, ketika semua orang menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, kalian tentu sudah tahu apa akibatnya. Ya, kalau tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol, kenapa? Daya tampung rumah sakit terbatas, tenaga medis terbatas, maka angka kematian akan tinggi. Tapi kalau kita bisa menekan kurvanya itu menjadi landai, maka meskipun ada yang tertular virus COVID, daya tampung rumah sakit dan tenaga medis itu mencukupi, maka insya Allah akan tetap tidak ada kematian yang terjadi. Nah, pembelajaran kita apa terkait itu? Nah, pembelajaran kita tentang kurva ini, bagaimana caranya sih para ahli ini bisa memprediksi kurva ini akan tinggi sampai segini puncaknya? Bagaimana kurva ini akan lebih landai puncaknya ini sehingga daya tampung rumah sakit dan tenaga medis itu cukup. Nah, ini terkait dengan pelajaran matematika kita, ya, yaitu turunan. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana para ahli dapat memprediksi puncak perkembangan virus COVID-19 saat ini? Oke, ini terkait dengan nilai maksimum atau minimum dari kurva parabola. Kita ingat kembali, bentuk umum fungsi kuadrat sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak boleh sama dengan 0, ya, a tidak sama dengan 0, a, b, c adalah bilangan real. Nah, kurva fungsinya ini nanti akan berbentuk parabola. Jika nilai a-nya, yang di sini ya, kurang dari 0, kurva parabola akan terbuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Sebaliknya, jika A-nya yang di sini lebih dari 0, maka kurva parabola akan terbuka ke atas dan mempunyai nilai minimum. Nah, jadi yang diperhatikan ini, ya, apakah kurang dari 0 berarti negatif, ataukah lebih dari 0 atau positif. Nah, nilai maksimum atau minimum itu akan dicapai ketika turunan pertamanya itu bernilai 0. Bagaimana maksudnya ini akan kita pahami dari contoh bagaimana berikut. Contoh yang pertama, tentukan nilai optimum. Optimum ini yaitu nilai bisa minimum, bisa maksimum, ya. Jadi istilah optimum itu menggambarkan puncak tertinggi atau terendah. Tentukan nilai optimum dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 50x. Penyelesaiannya adalah, ya, langkah pertama kita perhatikan A-nya berapa. Tadi kan bentuk AX kuadrat, berarti A-nya itu di depan X kuadrat. Ini 1, ya, berarti lebih dari 0. Lalu langkah pertama kita turunkan fungsi fx. Turunannya sudah tahu, ya, turunan X kuadrat 2X, turunan 50X itu 50. Ingat tadi ada syarat. Syarat nilai maksimum atau minimum itulah ketika turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Maka turunan yang tadi 2x dikurang 50 itu kita sama dengan kan 0 karena syaratnya, ya. Nah, maka fx sama dengan 50, ya. X sama dengan 25, dari 50 dibagi 2. Nilai x-nya. Tapi bukan itu yang ditanya. Kita tanya nilai minimumnya. Karena A lebih dari 0, ini tadi, ya, A-nya ini kan 1, ya. 1 itu lebih dari 0, maka nilai yang dicapai itu nilai minimum, bukan maksimum. Ditentukan oleh bagaimana menentukan nilainya.
dengan memasukkan nilai X tadi ke fungsi awal. X tadi kan 25 ya. Berarti kita masuk ke fungsi awal di soal. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 50X. Berarti F25, masukkan 25, berarti 25 kuadrat dikurang 50 kali 25. Dikuadratkan 625, ini dikalikan 1250. Kurangkan negatif 625, negatif 625. Lebih jelas akan terlihat pada kurva. Nah, kalau kita gambarkan kurva fx sama dengan x kuadrat dikurang 50x, akan seperti ini gambarnya. Jadi kurvanya akan ini jauh ya ke atas ya, ini di atas nih. Terus ya. Nah, terendahnya itu dicapai di titik ini. Titik minimum 25, negatif 625. Ya, ini Ibu menggambar dengan GeoGebra dan kalian sudah Ibu ajarkan bagaimana mendownload dan menginstal GeoGebra, itu bisa kalian gambar. Nah, jadi dengan turunan tadi kalian tak perlu menggambar karena susah kalau menggambar apalagi manual ya. Bagaimana melihatnya? Ini negatif 625. X-nya 25. Jadi titik terendah dicapai ketika nilai X-nya 25, Y-nya itu negatif 625. Yang nilainya itu Y ya, negatif 625. Ini yang contoh minimum. Oke, kita lanjutkan untuk contoh maksimum ya. Yang kedua, tentukan nilai optimum dari Gx sama dengan 12 ditambah 4x dikurang x kuadrat. Penyelesaian. Nah, Gx sama dengan 12 ditambah 4x dikurang x kuadrat. Dengan A sama dengan negatif 1. Dari mana yang ini? Ya, yang ada x kuadratnya. Jadi yang mempengaruhi ini ya. Ini A-nya ini negatif 1. Berarti kurang dari 0. Pertama, fungsi Gx kita turunkan. Turunan dari 12, 0 ya. Turunan dari 4x 4, turunan dari negatif x kuadrat itu negatif 2x. Nah, ingat kembali syarat nilai maksimum atau minimum adalah f aksen x sama dengan 0. Maka 4 dikurang 2x sama dengan 0. Berarti negatif 2x sama dengan negatif 4x sama dengan 2. Sudah ketemu nilai x-nya. Mencari nilai maksimumnya. Kenapa dikatakan maksimum? Ya karena A-nya kurang dari 0 ya. Kan negatif 1 ya tadi ya. Ini ya. Nilai maksimumnya ditentukan oleh mensubstitusi X sama dengan 2 ke fungsi asal. Ke Gx sama dengan 12 ditambah 4X dikurang X kuadrat. Di sini dimasukkan lagi. Ya. Jadi X-nya diganti dengan 2. 12 tetap. 4 kali 2 dikurang 2 kuadrat. Berarti G. 2 sama dengan 12 tambah 8 kurang 4 yaitu 16. Kembali kita lihat grafiknya. Nah, kurvanya ya, fx sama dengan 12 ditambah 4x dikurang x kuadrat. Kalau digambarkan, nah titiknya ini maksimum ya, tertinggi dicapai ketika 2,16. Jadi nilai maksimumnya adalah 16. Jadi seperti inilah para ahli itu kenapa kok bisa tahu dia sangat tinggi? Karena dilihat dari trennya, angka-angkanya ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi ya, kenapa para ahli itu bisa? Karena dia sudah tahu bisa menggambarkan kurvanya, sehingga dia tahu kapan puncak tertingginya. Nah, itulah kehebatan orang matematika. Dia bisa memprediksi, mengestimasi kapan suatu kurva itu akan mencapai nilai tertinggi ataupun terendah, mencapai nilai maksimum ataupun minimum. Oke, demikian, semoga kalian bisa pahami. Seperti biasa, silakan lanjutkan latihan yang sudah Ibu posting di akun Edmundo. Terima kasih.